Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini masih belajar bersama Ibu Oktaria Kriyanti pada pembelajaran tematik kelas 6 tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku pembelajaran 4. Nah, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia dan juga PKN ya. Simak videonya. Nah, anak-anak, tahukah Ananda bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup nih? Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Nah, yuk kita cari tahu manfaat lainnya. Oke, berdasarkan pengamatan Ananda sehari-hari, tulislah berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar pohon, kemudian ada manusia dan hewan. Nah, apa maksudnya? Nah, anak-anak, pada siklus di atas, itu tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan juga hewan nih. Nah, kemudian manusia dan juga hewan ini menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tadi. Nah, selanjutnya manusia dan hewan itu mengeluarkan karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2 yang kemudian diserap lagi oleh tumbuhan. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis yang kemudian akan menghasilkan oksigen lagi atau yang disebut juga di sini dengan O2 ya. Nah, O2 itu adalah oksigen, CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, jadi seperti itu ya siklusnya. Oke, selanjutnya, nah anak-anak di sini ada kotak-kotak nih ya. Nah, kotak-kotak ini kita diminta untuk menuliskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup nih dalam diagram kotak ini atau di diagram ya. Oke, apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup? Yang pertama, tumbuhan itu menghasilkan oksigen ya, seperti yang digambar tadi. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Nah, oksigen ini tentunya dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, kemudian selanjutnya ada tumbuhan sebagai obat-obatan nih, seperti ada tanaman jahe yang dapat digunakan manusia sebagai obat batuk, atau ada yang menjawab kemarin ya pada tugas sebelumnya, yaitu jambu biji sebagai obat diare, daun jambu biji ya. Nah, selanjutnya ada tumbuhan itu menjaga kualitas tanah, di mana akar dan mikroorganisme yang hidup di sekitar akar itu menyatukan tanah dan dapat mengurangi kemungkinan erosi tanah ini. Nah, selanjutnya manfaat lainnya itu ada tumbuhan dapat mengatasi polusi udara. Kenapa? Karena tumbuhan itu menyerap polutan ya. Nah, yang terakhir itu ada tumbuhan sebagai sumber makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, banyak sekali nih. Misalnya seperti manusia itu membutuhkan buah-buahan sebagai sumber vitamin C, kemudian yang lainnya. Nah, tidak hanya ini ya, ada manfaat lainnya dari tumbuhan yang ada di bumi kita. Jadi manfaatnya sangat banyak ya. Nah, anak-anak, tumbuhan itu berkembang biak untuk menjaga kelestariannya, menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Nah, oleh karena itu, manusia juga memiliki peran untuk melestarikan tumbuhannya anak-anak. Nah, tahukah Ananda bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan itu merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, ada yang tahu nih nilai-nilai Pancasila pada sila keberapa? Oke, kita cari tahu. Nah, di dalam pembelajaran 1 kemarin, kita sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram nih. Nah, Ananda juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, jadi di sini ada dua kotak ya. Nah, di sini ada teks pada paragraf pertama dan juga teks paragraf kedua. Nah, sama-sama memiliki ide pokok. Nah, selanjutnya ada apa nih? Ya, ada kesimpulan dari masing-masing paragraf ya, anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Oke, apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran nih, dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku.
Bisa dibilang juga kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan ya anak-anak. Oke, selanjutnya nih ada ciri-ciri kesimpulan yang baik. Apa saja? Nah, kesimpulan yang baik itu berisi yang pertama pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua intisari dari tulisan. Yang ketiga dimulai dari khusus ke umum. Selanjutnya menggunakan kosakata baku dan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, ini ciri-ciri kesimpulan yang baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, tumbuhan adalah sahabat kita. Nah, menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri nih. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Nah, anak-anak, kerjasama itu merupakan wujud penerapan dari salah satu Pancasila. Ada yang tahu itu penerapan dari Pancasila sila keberapa? Ya, ini adalah sila-sila dari Pancasila ya. Nah, selanjutnya kita amati nih, ada 2 gambar. Kemudian tulislah cerita masing-masing gambar di bawah ini. Ini ada gambar yang pertama. Gambar pertama itu menceritakan tentang 3 orang anak dengan latar belakang yang berbeda sedang membersihkan halaman nih. Ada 2 perempuan, ada 1 laki-laki, yang satu lagi itu ada orang yang beragama selain Islam. Nah, kemudian ada yang menyapu nih, ada yang menyapu, ada yang memegang karung, dan ada yang memungut sampah. Nah, mereka melakukannya bersama-sama secara bergotong royong. Nah, selanjutnya pada gambar yang kedua, ini menceritakan tentang 3 orang anak sekolah yang sedang bermusyawarah tentang suatu hal, di mana seorang anak yang sedang mengemukakan pendapat, sementara yang lain mendengarkan pendapat temannya. Nah, mereka mencari hasil terbaik nih yang nantinya akan disepakati bersama. Nah, pada gambar pertama, anak-anak, itu sesuai dengan nilai Pancasila, yakni sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, sedangkan gambar yang kedua, itu sesuai dengan nilai Pancasila pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi dia berdiskusi, bermusyawarah. Oke, anak-anak, selanjutnya contoh penerapan pada sila ketiga, yang pertama yaitu cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kemudian cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, tidak merendahkan suku adat dan budaya lain. Yang keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibanding dengan kepentingan kelompok atau pribadi. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang kesusahan. Nah, tolong menolong ya. Selanjutnya, contoh penerapan sila keempat, yakni mengedepankan musyawarah, diskusi atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam pemilu atau misalnya ketika dalam pemilihan ketua kelas, nah itu juga termasuk dalam penerapan sila keempat ya. Nah, kemudian yang kelima, yakni melaksanakan hasil keputusan yang berdasarkan musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dan dengan rasa saling. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk latihannya, silakan klik link yang Ibu bagikan di deskripsi ya. Tetap semangat belajar dari rumah anak-anak Ibu. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa 3M.